Baik, dan masih tetap bersemangat bukan? Senang sekali rasanya Pak Asep bisa kembali menemani anak-anak dalam belajar. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada kesempatan ini, Pak Asep ingin mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah permainan. Nama permainannya adalah tepuk hari Minggu. Anak-anak sudah pernah mendengarnya bukan? Tepuk hari Minggu ini terdiri dari dua gerakan dasar. Gerakan yang pertama akan Pak Asep praktekkan dan nanti anak-anak juga bisa menirukannya di rumah. Gerakan yang pertama seperti ini. Gampang kan? Gerakan yang pertama. Gerakan yang pertama. Anak-anak sudah hafal? Sekarang kita masuk pada gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua seperti ini. Gerakan yang kedua. Sekali lagi. Baik, sekarang kita akan gabungkan gerakan yang pertama dan gerakan yang kedua. Kurang lebih seperti ini. Sekali lagi kita gabungkan gerakan yang pertama dan gerakan yang kedua. Bagaimana? Anak-anak sudah hafal kan gerakannya? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Pada Hari Minggu Turut Ayah ke Kota sambil melakukan gerakan yang sudah kita lakukan tadi. Baik, kurang lebih jadinya seperti ini ya. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Bagaimana? Gampang kan? Kita mulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Hari dengan istimewa duduk di muka. Duduk samping Pak Musim yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik. Tutik tatik tutik tatik tutik suara sepatu kuda. Oke, kurang lebih gerakannya jadi seperti itu ya anak-anak. Anak-anak juga bisa mencobanya di rumah. Bagaimana? Anak-anak sekarang sudah jauh lebih bersemangat dan jauh lebih menyenangkan. Untuk selanjutnya, kali ini kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 3 tentang sikap kepahlawanan. Anak-anak bisa membuka buku paket mulai dari halaman 94. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak sekarang silakan simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak akan belajar tematik bersama Bunda Ratna mengenai sikap kepahlawanan. Silahkan anak-anak siapkan buku paketnya ya. Langsung saja kita mulai belajar hari ini. Apakah anak-anak tahu siapa saja pahlawan nasional di Indonesia? Di sini Bunda memiliki beberapa contoh pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama ada Kapitan Patimura. Yang kedua Cut Nyak-Dien. Yang ketiga Pangeran Antasari. Dan yang keempat Silas Papare. Bunda memiliki bacaan yang berjudul Pahlawan Indonesia. Yuk kita baca bersama ya. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang
tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Dari bacaan tersebut, kita tahu bahwa pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Para pahlawan kita berkorban tidak hanya harta, tetapi jiwa dan raga. Sekarang, anak-anak akan mengenal beberapa pahlawan nasional dan perjuangan mereka. Yang pertama ada Kapitan Pattimura. Anak-anak tahu uang selembar seribuan? Di sana ada gambar Pattimura. Pattimura lahir pada 8 Juni 1783 dan wafat pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura adalah pahlawan yang berasal dari Maluku. Pattimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda yang saat itu menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pattimura berjuang melawan Belanda supaya rempah-rempah tidak dikuasai oleh Belanda. Pahlawan nasional selanjutnya adalah Cut Nyak Dien. Siapa Cut Nyak Dien? Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Ia berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Sejak kematian suaminya, Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kemudian ada Pangeran Antasari. Siapa ya Pangeran Antasari? Pangeran Antasari merupakan pahlawan nasional yang identik dengan masyarakat Banjar. Beliau wafat pada tanggal 11 Oktober 1859 karena sakit. Pada 18 April 1859, Pangeran Antasari memimpin perang pertamanya melawan Belanda dengan menyerang tambang batu bara di Pengaron. Perang ini kemudian dikenal dengan nama Perang Banjar. Pangeran Antasari dan rakyat Banjar melakukan penyerangan terhadap Belanda karena saat itu Belanda sering melakukan siasat adu domba terhadap golongan-golongan sehingga mengakibatkan terpecah belah dan saling bermusuhan. Pahlawan selanjutnya berasal dari Papua, yaitu Silas Papare. Apakah anak-anak tahu bahwa Silas Papare adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia? Jadi, dulu wilayah Irian Jaya belum bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya ada Dewi Sartika atau Raden Dewi Sartika, merupakan salah satu tokoh pejuang emansipasi perempuan. Dewi Sartika sama halnya dengan R.A. Kartini, yaitu bercita-cita memajukan pendidikan untuk para perempuan. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia mencapai kemerdekaannya. Maka dari itu, kita harus mencontoh sikap para pahlawan. Sikap para pahlawan sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, pantang menyerah dalam melawan penjajah. Yang kedua, rela berkorban tidak hanya harta tetapi jiwa dan raga demi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pemimpin yang bijaksana dan membela sesama. Sikap kepahlawanan apa yang sudah anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah anak-anak pernah menyumbang bantuan untuk bencana alam? Atau anak-anak pernah bekerja bakti atau gotong royong? Apakah anak-anak juga pernah meminta maaf kepada teman? Hal ini merupakan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itulah lagu Hari Merdeka sering kita dengarkan. Nanti coba anak-anak nyanyikan ya, agar anak-anak lebih bersemangat dan mencintai negara Republik Indonesia. Sekarang waktunya tantangan untuk anak-anak.
Silahkan anak-anak membuat peta pikiran atau mind mapping tentang pahlawan nasional seperti pada buku halaman 95. Nanti anak-anak bebas berkreasi untuk membuat mind mapping. Berikut adalah contoh mind mapping atau peta pikiran. Anak-anak boleh mewarnai agar hasilnya lebih menarik. Kalau sudah, jangan lupa nanti hasilnya difoto kemudian dikirimkan di e-learning ya. Bunda yakin anak-anak pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat.